Alhamdulillah. Tes 1. Taman surga. Taman surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di milad ketiga teman surga. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama menjadi istimewa, menjadi yang luar biasa, karena kita sedang berusaha. Dan alhamdulillah kita diberi kesehatan dan nikmat waktu luang yang kemudian bisa kita gunakan untuk meraih ridhonya. Yang kedua, semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita sebagai hamba Allah, para pemuda yang di surga. Saya biasanya saya di tengah para orang tua, sekarang di tengah para muda. Pantesan saya tadi anak muda saya diem karena merasa bahwa saya sudah tua, gitu ya. Umur baru 48 tahun, ya. Anak baru 9. Dari 2 perempuan, kaget lagi, ya. Nah, jangan nambah lagi, nanti jadi 12. Beli durian di pasar Legi. Sudah, cakepnya sudah hilang, masa lalu cakep itu. Beli durian di pasar Legi. Izin perkenalan, semoga diundang lagi. Kan berapa kali saya di sini ya? Saya berapa kali ke sini? Hampir tiap Jumat dan Senin saya ke sini. Karena anak saya ada di sini. Ya, kelas 6 SDIT MDG. Mana anak saya? Angkat tangan. Coba yang mengaku anak saya. Luar biasa. Coba, saya yakin semuanya di sini masuk surga. Nama saya Muhammad Sulaiman, asli Malang, Jawa Timur. Kurang bisa berbahasa Sunda, cuman minimal punya 4 alamat anak soleh. Tadi ada namanya alamat anak, ada terjemahkan pada bahasa Indonesia di sana. Itu kan bahasa Jawa, benar kan? Bahasa Jawa. Nah, kita harus belajar. Baik, kebetulan sebagai guru di SMK Parahyangan juga punya sekolah trainer. Nah, nanti yang mau jadi trainer bisa menghubungi saya. Kemudian sementara menjadi foundernya Fresh Forum Remaja Soleh Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu sekilas info yang terpercaya dan akurat di pagi hari ini. Masa kalah sama MC-nya tuh kayak bukan anak muda. Teman surga gitu ya. Teman surga. Kenapa harus berteriak? Pertama, menghindari stres. Ciri stres itu orangnya tidak fokus. Nah, awas kalau nggak fokus. Ya. Yang kedua, suka sakit perut, dikit-dikit ke belakang.
Nah, ini ciri orang sakit perut itu. Ya. Jadi itu ciri orang stres. Nah, gitu. Ingat-ingat ya. Nah, kebetulan saya di sini diberi kesempatan untuk cuap-cuap selama sholat maghrib ya. Yang siap sampai maghrib angkat tangan. Loh, katanya ingin masuk surga, sudah jadi teman surga. Siap yang sampai maghrib angkat tangan. Siap? Ayo, angkat tangan. Mau jadi teman surga? Angkat tangan yang saya maghrib. Coba panitia dihitung. Yang sampai maghrib, nanti setelah zuhur sudah selesai di sini sampai maghrib saya pulang. Hah? Gitu. Baik, terima kasih. Kita konsentrasi, kita membuat mainstream. Ternyata iman itu butuh keyakinan. Iman itu butuh kita genggam. Itu yang kita butuhkan. Iman itu kepercayaan, rasa percaya yang kemudian kita genggam sampai kita kaya. Tangannya ke atas semuanya. Ibu juga katakan saya. Tangannya ke atas. Minta maaf kanan kiri kalau tidak pakai deodoran. Tangannya ke atas. Baunya sudah sampai sini. Tangan ke atas. Kemudian saya minta tolong tutup matanya. Tutup matanya ke atas, ditutup, dipejamkan mata aja, nggak usah pakai tangan ya. Tutup, kita jujur, ditutup matanya, kemudian ikuti kata-kata saya, ya. Silakan dengan tangan di atas itu, tangannya ke atas ya, jangan cuma di mata, ke atas, jangan di sebelah telinga, jangan ke atas. Silakan tutup matanya, ikuti kata-kata saya, kita belajar jujur. Silakan gambarkan lingkaran dan kasih titik. Yang kedua, silakan gambarkan bakso. Yang ketiga, silakan gambarkan pemandangan. Matanya ditutup dulu. Sudah cukup. Saya ingin tahu. Sudah tutup, kemudian turunkan tangannya, buka matanya. Saya mau nanya dengan jujur, tolong dijawab. Tadi kan suka main game anak-anak ya, MC-nya game, dikit-dikit game. Memang dunia itu permainan, dia gitu ya. Bener ya? Dunia itu permainan, dia ada yang serius. Ntar lagi ada yang ngantuk, bentar lagi. Ya. Pasti yang pertama, ketika disuruh menggambar lingkaran, titiknya di tengah. Angkat tangan yang titiknya di tengah. Tuh, kan keyakinan dari TK sampai hari ini titiknya pasti di tengah. Kita turunkan. Perintahnya begini perintahnya. Silakan gambarkan lingkaran dan dikasih. Kenapa enggak titiknya di luar, di atas atau di bawah? Betul kan? Silakan buat lingkaran dan dikasih titik. Rata-rata. Ya kan? Kenapa enggak lingkaran? Lingkaran gitu. Ternyata itulah keyakinan. Dari TK sampai hari ini SMA yang namanya lingkaran dan titik itu setengah. Itu keyakinan, betul ya? Dari dulu ya begitu, gitu. Bahkan yang menggambar bakso pasti bulat, angkat tangan. Kan? Ini yang setengah bakso ketahuan. Berubah. Ternyata bakso itu adalah bakso lonte. Mana lonte ya? Ini. Ya, ada bakso kotak, ya. Ada bakso kuntilanak, ada. Makanya sambil sama kuntil. Ya ada ribu-ribu yang ada kuntilanak. Dan yang gambar pemandangan pasti ada dua gunung, pohon kelapa, ya. Ada matahari, ada burungnya, ada sawahnya, ada gunungnya. Angkat tangan. Tuh, kan? Itu keyakinan. Ya. Betul-betul menjadi keyakinan. Hidupkan imanmu mulai hari ini. Artinya apa? Kita dengan yang sudah kita yakini tadi, itu bisa menjadikan iman kita pegang mulai ketika kita balik. Ketika Mau Syafii mengatakan bahwa seseorang ketika sudah mukallaf,
sudah baik dan berakal, maka dia harus mencari Tuhannya. Hidupkan imanmu sekarang juga. Teman surga! Ada pertanyaan ke saya kemarin, Pak Sulaiman, kok ada teman surga? Iya, berarti teman neraka ada dong. Ada nggak? Ada. Sudah diundang nggak datang. Ya, enaknya ke Car Free Day, itu ciri-ciri. Ya, ngajinya lebih pendek dipegang Qurannya daripada hatinya, itu ciri-ciri. Next, saya nggak pakai filter ya, langsung aja ya, minta tolong. Apakah terjadinya siang hari atau malam hari terjadi dengan sendirinya? Tidak? Nah, langsung sudah terjawab. Langsung. Ada sesuatu yang mengatur berdasarkan di balik peristiwa, betul? Nah, langsung. Nanti sampai selesai-selesainya nggak ada kesalahan kita bubar, karena sudah ngerti semua. Langsung. Siapakah yang lebih besar dari alam raya? Siapa? Kata siapa? Benar gak Allah? Benar. Kalau kita tidak yakin, benar Allah, benar. Betul gak Allah? Betul. Nah itu kita yakin. Masa kalah sama bakso bulat? Bakso bulat itu dimana-mana pekan bulat. Masa kita gak yakin bahwa yang besar dari kita itu Allah? Kita punya impian besar apa? Menjadi umat terbaik, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, menjadi anak soleh, bukan anak salah. Itu keyakinan. Tapi semua itu diatur oleh siapa? Allah. Kita berusaha hari ini mendekatkan diri kepada Allah agar kemudian Allah memberikan izin agar kita termasuk orang-orang yang diridhokan surga. Siapa yang lebih besar dari alam raya? Jelas Allah. Allah yang menciptakan kita, pasti Allah mengatur kita. Ada sebuah HP model Samsung, kemudian dibawa diservis ke Pak Samsul. Ya, tentu Pak Samsul akan menanyakan, ini ada panduannya enggak? Kalau Samsungnya rusak, pasti buku panduannya Samsung. Nah, sama kalau kita rusak pikiran kita, mental kita, jiwa kita, maka buku panduan kita apa? Al-Quran. Nah, kita harus yakin itu. Ya. Semakin ke sini kita semakin ke sana. Nah, betul kan? Ya, betul enggak? Semakin ke sini kita semakin ke sana. Dan kita hadir di sini untuk di sana. Betul ya? Saya juga dulu lanjutkan. Segala sesuatu yang terakhir pasti ada yang bisa kita bayangkan. Ada berapa planet yang sudah kita pelajari? Ada berapa planet? Angkat tangan. Sembilan. Sebutkan. Salah satu, jangan salah dua, apalagi salah tiga. Salah satu yang tadi yang baca Quran. Kelas berapa? Berapa? Bagus. Nanti baca lagi ya. Merkurius Pluto. Bagus. Dia memakai jalur tepat. Merkurius. Ya, udah. Nanti kita baca pada kurang lebih ada 9 yang sudah kita pelajari. Di tempat planet-planet yang lain yang kita bisa lihat di situ tidak pernah bertabrakan. Berarti ada yang mengatur. Jikalau planet yang sebanyak itu diatur oleh Allah dan planet itu adalah ciptaan Allah, apalagi kita sebagai manusia yang insya Allah masuk surga sebaik-baik penciptaan
khairul bariyah. Benar gak? Pasti akan diatur oleh Allah. Segala sesuatu yang teratur pasti ada yang mengatur. Berarti kalau kita keluar dari aturan Allah, hidup kita pasti tidak teratur. Tidak pernah akan menikmati indahnya hidup. Hidup sudah permainan, kita malah dipermainkan. Dipermainkan oleh kehidupan. Kita mau masuk surga, dipermainkan kehidupan, akhirnya kita tidak bisa masuk surga. Hidup tempatnya beramal. Hidup tempatnya untuk berbagi manfaat. Supaya hidup kita teratur, maka ikuti Allah Sang Maha Pengatur. Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Al-Mudabbir, itu sudah mengatur kita. Kok jadinya seperti pabrik akbar? Padahal ini kan bukan majelis taklim ya. Salah saya ngomongnya di sini sebenarnya. Lanjut. Nah, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa oleh pihak. Merasa lelah? Yang ada di sini merasa lelah? Merasa. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah punya sifat membutuhkan yang lain, terbatas dan serba kurang. Itu sifat kita. Sedangkan Allah di situ tidak ditimpa kelebihan. Allah menciptakan kita semua yang banyak ini, termasuk alam semesta dan kehidupan. Allah tidak punya lelah. Ini kemudian yang menjadikan kita yakin bahwa Allah SWT itu yang menciptakan sekaligus mengatur kita. Lalu, panitia sampai jam berapa ya? Sampai jam 9? Waduh, 9.50. Ini jam 9? Hah? 9.30? Ada apa? Mau selesai berarti ya? Lanjut. Pernahkah kita berpikir dari mana air mata kita berasal? Pernah nggak? Tiba-tiba nangis, yang laki-laki tidak dapat sangu dari orang tuanya, tiba-tiba nangis. Jangan nangis, ya. Harusnya tetap tegar. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita berpikir air mata kita berasal dari mana? Tiba-tiba keluar? Iya. Siapa yang berani mengeluarkan? Tentu organ di dalam tubuh kita. Siapa yang membawa organ dalam tubuh kita kemudian bisa mengalirkan air mata? Itu Allah. Air matanya sederas air hujan. Itu gaya anak putri yang mati nulis cerpen. Biasanya begitu. Kalau laki-laki nggak punya air mata, sukanya marah-marah. Maka membuli temannya sebagai bentuk bukan salah. Oke. Bagaimana jika kita tidak tahu siapa diri kita? Bagaimana coba? Di sini yang tidak tahu, kalau bahasa Sundanya WMI. WMI. WMI itu filmnya siapa? Jackie Chan, betul. Suka nonton Jackie Chan, ternyata. Siapa saya? Kalau kemudian kita tidak tahu siapa kita, kita akan seperti orang yang ditutup matanya. Silakan berjalan sesuai dengan apa yang ada di benak kita. Benar? Kita bisa ke kanan masuk jurang, ke kiri masuk kuburan. Ya, kalau lurus masuk rumah sakit. Nah, kalau ke belakang ketabrak mobil, pilihan mana? Itu yang masuk ke telinga kita sehingga menjadi keyakinan kita, mainstream kita. Jadi ketika ditutup mata, awas, di kanan ada truk, di kiri ada bulldozer, di depan ada jurang, di belakang tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena memang sudah ditutup matanya, kita nggak tahu apa-apa. Nah,
Bayangkan kalau kita berjalan di dunia ini tidak punya iman, tidak punya panduan, tidak punya impian. Angkat tangan. Saya kasih bonus nih. Ini ada tulisan bagus nih dari guru saya, Muhammad Karebet Wijaya Kusuma, MA. Keren bukunya ya? Mau? Ya ditunda nanti aja. Sekarang ya. Apa bedanya impian dengan mimpi? Yang laki-laki dulu katakan. Saya butuh satu aja. Ya. Apa bedanya impian dengan mimpi? Kalau impian itu sesuatu yang bisa kita wujudkan, yang kita bangun dari mimpi. Kalau mimpi itu sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan, kalau misalkan kita bangun. Jadi kalau misalkan kita pengen bermimpi ya harus tidur dulu, harus mimpi dulu. Kok saya jadi bingung? Ya, luar biasa, tapi itu salah. Satu lagi dari Mayora, nggak ada. Satu lagi perwakilan dari Awat, angkat tangan. Silakan. Apa bedanya impian dengan mimpi? Tadi katanya. Udah, ditahan dulu ya. Saya tadi pertanyaannya apa? Apa bedanya impian dengan mimpi? Bedanya di tulisannya aja. Ya kan? Impian dengan dan tulisan. Baik, kalau kemudian ditutup mata kita tidak punya panduan berjalan, panduan kehidupan, pasti kita akan tersesat. Berikutnya, impian. Tidak oleh MGP jadi gitu. Ya, lihat masa mudanya, masa tuanya dihabiskan untuk gitu. Masa mudanya seperti itu. Anak-anak seperti itu jelas kehilangan keimanannya, tidak punya aturan dalam hidupnya, bahkan impiannya sudah terenggut sejak dia masih muda. Si nenek lampir itu minum apa? Minum apa? Es belobet. Minuman keras. Siapa yang suka minuman keras? Teh dikasih batu. Apa teh sudah es batu? Nah, itu contoh. Ini contoh aja. Nah, ini mereka fakta yang terjadi hari ini. Ya, kebetulan saya punya teman baru hijrah. Sekarang alhamdulillah mau ngaji. Ngajinya tentang kurikulum. Jalan menuju kurikulum itu jalan menuju. Beliau cerita sama saya, Pak Sule. Nah, ngajinya Pak Sule ke saya. Tadi ada Ustaz Ahmad, ada Kang Sulaiman, ada Kang Ahmad, ada Pak Sule. Saya dulu itu masa muda saya. Ini perut saya ini sekarang jahitan 200. Nah, ini di kepalanya ini batoknya bukan kulitnya kepala, batoknya itu dijahit juga. Nah, kenceng banget. Wow, keren, gitu ya. Saya bilang, Anda luar biasa. Anda luar biasa. Di zaman jahiliyah seperti itu Anda bisa bertarung dengan kehidupan. Tapi sayangnya apa yang Anda perebutkan? Kasihan. Dan mereka di sana itu lagi mencari Tuhannya. Dan di sana itu lagi mencari Rabb-nya. Yang kemudian dia bisa hidup sesuai dengan aturan Rabb-nya dan kemudian husnul. Itu yang satu lagi teman saya mencekek botol. Ngaji juga. Baru belajar ahsanu amalah. Apa itu ahsanu amalah? Amal yang terbaik. Lima-limanya temennya ngekek botol. Teman saya ngekek botol
malamnya minum bareng, paginya meninggal. Terus malam minum lagi, satunya lagi meninggal. Jadi selama 4 hari berturut-turut. Teman-temannya ini malam minum, pagi meninggal. Malam minum, pagi meninggal. Tinggal satu yang sekarang lagi ngaji. Takut kalau dipanggil oleh MC, dipanggil oleh Tuhannya dalam kondisi menyekek botol. Dan ini di luar sana, saya yakin di sini tidak ada yang begitu. Karena di sini adalah teman, di sini adalah teman surga. Lanjut. Bagaimana cara mengetahui dari diri kita? Mulailah dengan menanyakan 3 pertanyaan dasar. Dari mana asalku? Dari mana? Yakin? Yakin. Menggambar tahu dulu kata yakin pula. Apalagi kita harus yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah. Bisa kita bayangkan, kemudian keluar air mata, kemudian kita merasa bersedih, itu semua karena dalam diri kita punya potensi yang harus kita selesaikan. Dari mana kita berasal? Tentunya dari Allah. Banyak sekali Allah memberikan gambaran atau kekuasaannya agar kita bisa melihat kekuasaannya itu. Banyak. Nanti kita satu-satu. Kita lihat ya, ada yang belajar biologi. Pernah belajar biologi? IPA? Coba dilihat itu. Jantung mengedarkan darah 96.000 km ditempuh dalam waktu 23 detik. Siapa yang bisa sehebat apapun manusia mengendarai kudanya, mengendarai ontanya, mengendarai mobil yang paling mewah, paling cepat, bahkan sepeda motor yang paling cepat, masih tidak bisa mengalahkan bagaimana jantung mengedarkan darah sejauh itu selama sekian detik. Siapa kemudian yang melakukan itu? Siapa kemudian yang menciptakan organ kita yang kerjanya seperti itu? Itu jelas Allah. Berarti Allah itu ada dari cara kita melihat diri kita saja. Aduh. Panjang pembuluh darah 2,5 kali keliling bumi. Ada yang pernah keliling bumi? Ada yang pernah keliling bumi? Belum ada. Sama dengan saya. 2,5 kali. Ya. Itu yang ada di dalam tubuh kita. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang mengatur itu semua? Yakinlah bahwa itu Allah. Kalau sudah Allah ada, dari mana kita berasal dari Allah, maka seyogyanya, seharusnya, semestinya kita hidup itu hanya untuk Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi semuanya untuk hidup kita itu kepada Allah. Sekolah karena Allah, taat pada gurunya karena Allah, bahkan berdakwah juga karena Allah. Ada yang pegang HP di sini? Kok saya lihat banyak yang tertunduk? Atau konsumsinya sudah habis? Ya, sehingga ngantuk. Nah, gitu. Ya, kita yakin bahwa Allah itu sudah kita jawab ada. Lanjut. HP saya masih banyak ya. Apakah sama dengan hidup Muslim dengan kafir? Sama nggak? Sama nggak? Tidak sama gitu loh. Ya, kalau kita lihat nenek-nenek lampir tadi, jelas dia tidak punya pegangan hidup, tidak tahu mana halal, mana haram, ya, tidak tahu mana yang makruh, mana yang sunat, tidak tahu. Hidupnya hanya diisi dengan itu. Kecil dimanja, muda pola-pola, tua kaya raya, mati masuk neraka. Ya. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin hidup kita beda dengan orang kafir. Kita ingin hidup kita itu lebih bermanfaat sejak saat ini kita baik sampai kemudian Allah menyuruh kita pulang.
Emang pulang kemana? Emang pulang kemana? Belum nggak yakin. Mau bikin saya bulat aja yakin. Bikin pemandangan yakin. Masa kita ditanya, kita mau pulang kampung kemana? Ke surga. Karena kita adalah teman surga. Harus yakin. Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan dari berarti tempat kita di mana? Harusnya di surga. Dunia ini capek, lihat sana sini capek, butuh istirahat, terlalu banyak istirahat, akhirnya kurang istiqomah. Benar ya? Terlalu banyak istirahat, akhirnya kurang istiqomah. Nah ini penting buat kita. Itu bedanya orang kafir dengan orang muslim. Orang muslim itu dia akan selalu istiqomah, memantapkan dirinya untuk menjadi penduduk surga. Itu bedanya orang muslim dengan orang kafir. Nah ini penting. Oh pada dia seperti dibentak-bentak orang alim. Kan taklim itu kan gitu ya. Majelis taklim, majelis dibentak-bentak orang alim. Nah, ada selama perantauan kita, Allah bertanya berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi. Nah, itu bisa dilihat nanti ya di surat Al-Mu'minun ayat 112 dan 114. Hidup kita sangatlah pendek. Maka dengan hidup yang pendek itu kita maksimalkan amal soleh kita. Kurang 7 menit, lanjut. Kehidupan dunia yang sangat sempit. Umur umatku adalah antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit dari mereka yang melebihi itu. Jadi kalau yang sekarang usianya 17, 18 menuju 60 itu sebenarnya pendek, ya. Nah, maka kalau kita sudah yakin Allah itu ada, Allah yang mengatur kita, maka amalkan apa yang sudah kita dapat dari pesantren ini atau kajian-kajian itu. Lebih dari 60 ayat Allah menyampaikan antara iman dengan amal soleh. Pasti itu. Beriman baru beramal soleh. Sedangkan orang kafir, sehebat apapun dia beramal yang kelihatannya soleh, tetapi di mata Allah itu salah karena tidak ada keimanan. Ya, kalau tidak ada iman. Lanjut. Macet ya. Ada apa antara aku dengan dunia ini? Tidaklah aku apa itu? Berada di dunia ini kecuali bagaikan seorang pengendara perjalanan yang berteduh di bawah pohon. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Kita seperti seorang musafir. Jadi kalau ada acara-acara seperti ini sebenarnya ini pendek sekali. Ayo kita kajian ke MBK berapa jam? Nah, yang ditanya berapa jam? Ya, 5 jam. Aduh, lama banget. Itu sebenarnya pendek. 5 jamnya dunia itu paling sepersekian detiknya akhirat. Hanya untuk berbuat kebaikan saja kita kadang-kadang susah. Cuma begitu. Ya, dan Rasulullah menyampaikan khuffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi oleh kesulitan-kesulitan, capek, susah, lemah, letih, loyo, lesu. Ya. Diajak kebaikan pasti itu jawabannya. Ingat-ingat ya, nanti yang lulus MDG, yang sudah SMA misalkan di luar sana banyak kajian-kajian, ikuti terus untuk menjaga istiqomah kita. Kan kita pengen masuk surga bareng-bareng, siap? Siap nggak? Itu kan banyak tuh, reuni SMP 1, reuni SMP 2. Kita nggak pengen reuni seperti itu, kita itu kepengen reuni di surga. Benar apa betul? Kamu surga! Lanjut. Apa itu maksudnya? Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Betul ya?
Kita mau nggak jadi orang asing? Orang asing mau nggak jadi orang asing? Orang asing itu ketika dia punya keimanan yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, punya aturan Al-Quran, kemudian kita pegang erat di tengah kehidupan yang demikian menyusahkan, di tengah kehidupan dunia yang begitu menyesakkan kita tetap berpegang kepada keimanan kita, iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasulnya, dan kemudian kita istiqomah mencari ilmu untuk semuanya itu. Siap? Siap masuk surga? Siap masuk surga? Kalau yang laki-laki pada diem, hadir. Rotinya, panitia roti. Lanjut. Waktunya tinggal sedikit. Lanjut Pak. Nah ini syarat masuk surga. Apa dulu? Mati dulu. Yang terima masuk surga apa enggak? Syaratnya apa? Mati dulu. Siapa yang siap mati? Benar ada. Soalnya yang mati itu biasanya yang muda dulu. Ya, yang tua belakangan. Tuh, gimana sih? Biasanya yang muda duluan atau yang tua belakangan. Berarti yang tua itu udah mau mati dulu. Nah, gitu. Karena amalnya masih kurang. Nah, kan di sini di alam kubur ada Pak Kiai saya cerita. Nah, cerita hantu. Malam pertama si AA teteh. Oh iya, kalau bahasa Sunda teteh ya. Kalau bahasa Jawa kan mbak gitu. Maaf. Si teteh datang ke rumah. Assalamualaikum Abi. Itu meninggal di hari pertama. Malamnya abinya ternyata bermimpi anaknya lagi minta tolong. Datang. Assalamualaikum Abi. Malam hari kedua, Assalamualaikum Abi. Datang lagi. Yang ketiga, Assalamualaikum. Akhirnya Pak Yai tadi yang disebut Abi itu penasaran dengan mimpi yang 3 hari, dengan datang ke 3 hari, keempat harinya bahwa kuburan anak saya dibongkar. Tahu nggak ya apa yang terjadi? Tahu nggak apa yang terjadi? Ya memang sebelum saya kasih tahu, masa tegang banget ya cerita-cerita hantu. Oh, kelihatan suka bukan drakor ya, drama horor. Ketika dibuka, anaknya kondisinya lagi duduk, ini bersandar di dinding. Gini, nah gini posisinya. Nah gini. Dan ini sudah dicabik-cabik sama cambuk. Seperti itu. Dalam 3 hari sudah dicabik-cabik. Sama seperti kayak cambuk. Sama malaikat kan yang dijelaskan. Nggak mungkin Pak Kades atau Pak RW. Nggak mungkin. Ditunggu lagi. Malam kelima hadir. Assalamualaikum Abi. Oh ternyata datang anaknya. Cuman bilang begini, terima kasih Abi. Saya sudah diajari hafal Quran, tapi sayang Abi tidak menjelaskan bagaimana menutup aurat dengan benar. Jadi saya seperti itu. Ngeri apa tadi? Ngeri banget. Tuh. Itu Pak Kiai saya cerita ke saya. Jadi saya punya anak perempuan, jadi miris. Ya. Mana anak perempuan saya? Oh ada masih. Nggak ngantuk lagi ya? Oh, luar biasa. Nanti dapat doorpress dari Ustaz Ahmad. Nah itu alam barzah, ya. Berarti siksa kubur itu ini yang laki-laki yang ganteng-ganteng, hati-hati. Sholatnya jangan ditunda, karena kejadian betul. Sholat yang ditunda di dalam kubur jadi berubah wajahnya, tenaganya, ya bahkan sudah seperti orang tua. Kenapa? Digebukin malaikat. Kalau sholatnya ditunda-tunda. Itu para kiai testimoni, bukan Pak Kiai mati, bukan, karena anak-anaknya mati kemudian mengunjungi beliau. Ingat, anak Pak Kiai, anak ulama yang tahu bahasa Arab, yang tahu Al-Quran, yang sudah hafal Al-Quran.
Ada orang lagi. Ini pada masa kita akan dikumpulkan di sini dan akan diminta pertanggungjawaban. Lanjut. Nah, yang berhisab kita akan ditimbang amal kita, mana yang baik dan mana yang kita mau jadi ashabul yamin atau ashabul simal. Kita akan menjadi orang-orang yang kemudian berat manakah amal kita, yang baik atau yang salah. Ayo. Di surat apa itu? Jazanya dulu. Nah, nanti bukan Qurannya. Lanjut. Quran menit ya. Nah, pada masa seperti itu, bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di suatu tempat seperti bertumbuhnya anak-anak panah di dalam wadahnya selama 50.000 tahun, dan dia tidak menaruh kepedulian terhadap kalian. Ngeri ya, ternyata ibu-ibu yang kita cintai, ayah, bunda, mama, papa, adik, umi yang kita cintai, nanti sudah kenal kita, kita akan mempertahankan amal kita. Kita akan ditanya oleh Allah one by one. Apa one by one? Satu persatu, kayak di TV One. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Roh dalam sehari yang kadarnya 50 tahun. Nah ini nanti kita akan seperti itu ya, dikumpulkan sesuai dengan amal kita. Jadi kalau ada kajian seperti ini harus kita hadiri. Yang tidak dari MDQ harus kita hadiri. Kalau diundang MDQ harus kita hadiri. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Benar nggak? Karena kita butuh dan kita ingin masuk surga. Jangan ditunda-tunda untuk berbuat kebaikan. Lanjut. Lama penantian kita hanya 2 menit 1 detik. Kalau umur kita 63 sampai 70 tahun, paling-paling umur kita di dunia dan di akhir nanti ibaratnya seperti 2 menit 1 detik. Pendek banget. Jadi jangan sia-siakan selama kita masih hidup. Hidup tempatnya beramal, bukan tempatnya hisab. Di akhirat tempatnya hisab dan tidak lagi ada amal di sana. Sepakat? Sepakat. Lanjut. Light up your life. Tadi itu ya judulnya ya. Jadi siapkan, hidupkan, ya, terangi hidupmu dengan keimanan yang harusnya kita tempuh, dengan keyakinan yang yakin dengan adanya Allah akan merubah segalanya. Muhammad Al-Fatih, anak muda yang luar biasa, karena yakinnya dengan Allah dan bisyarah Rasulullah bisa menaklukkan Konstantinopel. Usama bin Zaid umur 18 tahun jadi panglima perang juga karena keimanan kepada Allah. Lalu selesai. Jadi kemana setelah manusia mati? Enak aja langsung ke surga. Ditimbang dulu di padang masa, di padang masa dikumpulkan di yang mizan ditimbang kita. Ada masih ada ya slide-nya. Nah ini pilihan kita, apakah kita mau ke surga atau mau ke neraka, tergantung amal kita, takwa kita di dunia. Lanjut. Mengapa kita harus percaya itu semua? Kenapa coba? Kenapa coba? Kenapa? Karena kita Muslim. Ya. Kalau bukan Muslim, ada yang bukan Muslim di sini? Tidak ada kan? Nah karena kita Muslim, maka kita harus menilai itu. Tadi banyak sekali ayat Allah terkait dengan kewajiban kita untuk bertakwa, untuk beriman kepada Allah, Rasulnya dan sebagainya. Ayo. Karena Allah sudah menyampaikan semua itu di dalam Al-Quran. Jadi pelajari aturan yang diturunkan oleh Allah sehingga hidup kita itu bisa bercahaya, ada cahayanya sehingga kita tidak tersesat. Lanjut. Jati diri remaja istimewa itu apa? Aku adalah makhluk ciptaan Allah.
Itu harapan kita semua. Semoga ngobrol kita di siang hari ini, pagi menjelang siang, mudah-mudahan menjadikan kita semakin semangat, semakin percaya hidupnya, dan semakin semangat mengejar impiannya. Itu aja dari saya mohon maaf, nanti dilanjut dengan forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.